Pada kesempatan ini, kita akan membahas turnamen Menorca Open. Game yang akan kita ulas adalah game dari pecatur masa depan Rusia, Volodar Murzin. Pada game ini, lawan Murzin adalah seorang international master asal India, Jain Manoj. Permainan dimulai dengan E4, lalu Manoj menjawab dengan C5, pertahanan Sisilia. Kemudian kuda F3, kuda C6, setelah itu Murzin memainkan gajah B5. Ini adalah Sisilia varian Nezmetdinov Rosolimo attack. Jain Manoj menjawab dengan G6, mempersiapkan gajah Fianchetto. Kemudian gajah makan kuda. Manoj memilih mengambil gajah dengan menggunakan pion B. Dengan demikian, maka lajur B menjadi setengah terbuka untuk hitam. Akan tetapi, hitam memiliki dua pion susun pada lajur C. Permainan kemudian berlanjut. Volodar Murzin rokade untuk mengamankan rajanya. Lalu, gajah G7 mengontrol diagonal petak gelap. Di posisi ini, Murzin menggeser benteng ke petak E1. Selanjutnya, kuda H6. Hitam bersiap untuk rokade. Volodar Murzin kemudian mendorong C3. Sepertinya Murzin mempersiapkan dorongan pion ke petak D4 untuk mengontrol petak senter. Di posisi ini, Jain Manoj memilih untuk rokade. Pada langkah selanjutnya, Murzin mendorong H3, sebuah langkah profilaksis, mengontrol petak G4 agar tidak ditempati oleh gajah ataupun kuda hitam. Di posisi ini, Manoj memilih untuk mendorong D5, tantangan langsung pada pion E. Murzin menjaga dengan pion D3, sekaligus membuka tekanan gajah pada kuda hitam. Jain Manoj kemudian memilih untuk mendorong pion C4. Di posisi ini, Murzin merespon dengan langkah terbaik E5, dan pertukaran pion kemudian terjadi. Setelah itu, mentri makan pion. Sampai pada langkah ke-11, Volodar Murzin hanya unggul tipis. Jain Manoj kemudian mendorong F6, tantangan pada pion. Langkah ini adalah langkah terbaik. Pertukaran pion terjadi, pion makan pion, maka Murzin mengontrol lajur E dengan menggunakan bentengnya. Permainan kemudian berlanjut. Volodar Murzin mengeluarkan gajah petak gelap ke petak E3, sebuah pengimbangan perwira yang normal. Kemudian, benteng ke petak E8 menunggu gajah untuk berpindah. Akan tetapi, Murzin tidak terburu-buru menempatkan gajahnya di petak C5. Di posisi ini, kuda B2 terlebih dahulu dimainkan untuk menghubungkan kedua benteng. Jain Manoj kemudian mendorong A5. Langkah ini membuat Murzin menjadi sedikit lebih unggul. Di posisi ini, Volodar Murzin melanjutkan rencananya dengan gajah C5 menantang pertukaran benteng. Manoj menjawab dengan gajah F5, terlebih dahulu mengancam mentri sebelum menukar benteng. Oleh karena itu, mentri menghindar ke petak D4. Di posisi ini, Jain Manoj lagi-lagi tidak menukar benteng. Dia memilih menempatkan menterinya di petak D7, sebuah ancaman kombinasi. Namun, Volodar Murzin kemudian menukar benteng. Setelah benteng makan benteng, maka tantangan pertukaran benteng terjadi. Benteng makan, kuda makan benteng. Melihat bahwa perwira telah berkurang, Jain Manoj tidak berani memainkan langkah kombinasi. Olehnya itu, mentri mundur ke petak E8 untuk menyerang kuda. Namun, kuda kembali ke petak F3. Semuanya aman dan baik-baik saja. Jain Manoj kemudian menarik mundur kudanya ke petak F7, mencoba untuk mengaktifkan perwira. Namun,
mentri ke petak A4 mengancam pion A. Pion C juga terancam. Tidak ada cara untuk menjaga kedua pion ini pada saat yang bersamaan. Langkah terbaik untuk hitam adalah mendorong H5, dan dia melakukannya. Volodar Murzin akhirnya berhasil unggul satu pion, dan Murzin punya pion bebas. Analisa engine menunjukkan bahwa putih begitu unggul. Jain Manoj kemudian mencari ruang untuk menyerang. Gajah ke petak H6 untuk menyerang kuda, tetapi kuda mundur ke petak F1. Selanjutnya, gajah C1 menyerang pion B. Di posisi ini, alih-alih menjaga pion, Murzin memilih untuk mengadu gajah. Langkah merupakan langkah terbaik, membiarkan gajah hitam untuk makan pion. Namun setelah itu, mentri B4 mengancam gajah. Gajah hitam terkurung sehingga mundur ke petak A1. Setelah itu, Murzin mendorong A4, persiapan untuk mendapatkan gajah. Jain Manoj di posisi ini mengorbankan sebuah pion agar tidak tertekan. Murzin mengambil pion dengan menggunakan gajah. Setelah itu, Jain Manoj mengadu kuda. Murzin menukar kuda, lalu mentri makan kuda, kemudian gajah serang mentri. Akan tetapi, mentri ke petak D1. Tujuan dari mentri ke petak D1 adalah untuk melindungi gajah. Selain itu, juga bisa mengancam skak nantinya. Akan tetapi pada posisi ini, Murzin memainkan sebuah langkah yang membuat hitam langsung menyerah. Langkah itu adalah mentri ke petak D6. Jain Manoj menyadari bahwa dia tidak akan bisa menang. Sampai di posisi ini, dia kemudian menyerah begitu saja. Apabila game ini dilanjutkan, misalnya dengan gajah D3 memberikan ancaman pada kuda, maka putih punya balasan yang lebih mengerikan. Mentri makan pion, ancaman skakmat pada langkah selanjutnya. Menurut engine, posisi ini adalah skakmat dalam 4 langkah. Kalaupun hitam mencoba dengan mentri makan kuda skak, maka raja lari ke petak H2. Tidak ada cara untuk menghentikan skakmat. Yang bisa dimainkan oleh hitam hanyalah memperlambat terjadinya skakmat. Caranya yaitu dengan mengorbankan mentri. Setelah raja makan mentri, gajah bisa ke petak E4, namun raja kembali ke petak H2. Setelah itu, tidak ada yang bisa lagi dimainkan oleh hitam. Dia hanya bisa memainkan gajah dan skakmat akan terjadi. Kalaupun dia mendorong pion, maka skakmat tetap akan terjadi.